wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok klasifikasi hadis berdasarkan kualitas perawi hadis, sahih, hasan, dhaif. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview buku Ulumul Hadis karya Ahmad Zakari dan rekan-rekan. Secara umum, buku ini membahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Buku ini terdiri dari 12 bab yang menjelaskan berbagai aspek penting dalam kajian hadis. Mulai dari pengertian hadis, ulumul hadis, sejarah perkembangan hadis, kedudukan hadis dalam Islam, klarifikasi hadis, hingga pembahasan mengenai inkar sunnah. Menurut buku ini, ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis Nabi SAW beserta kaidah-kaidah yang digunakan untuk meneliti dan memahami hadis ilmu. Ilmu ini sangat penting agar umat Islam dapat membedakan hadis yang dapat dijadikan pedoman dengan hadis yang tidak dapat dijadikan hujah. Pada bab awal dijelaskan bahwa ulum hadis terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah berfokus pada periwayatan hadis, yaitu bagaimana hadis diterima, dihafalkan, ditulis, dan disampaikan dari satu perawi ke perawi lainnya. Sementara itu, ilmu hadis dirayah membahas kaidah-kaidah untuk menilai kualitas hadis melalui penelitian sanad dan matan. Buku ini juga menjelaskan sejarah perkembangan hadis sejak masa Rasulullah SAW, masa sahabat, tabi'in, hingga perkembangan ilmu hadis pada era modern. Dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa para ulama telah melakukan usaha yang sangat besar untuk menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Dijelaskan pula bagaimana para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis agar tidak terjadi kesalahan maupun pemalsuan hadis. Pada bagian selanjutnya, buku ini membahas definisi hadis, sunnah, khobar, dan asar. Meskipun istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, masing-masing memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda. Buku ini juga menjelaskan unsur-unsur hadis yang terdiri atas sanad, matan, dan rawi. Sanad merupakan rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis, matan adalah isi hadis, dan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Materi yang menurut kami sangat penting adalah pembahasan mengenai kualitas hadis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hadis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat keabsahan sehingga dapat dijadikan menjadi dasar hukum. Hadis hasan memiliki kualitas di bawah hadis sahih, tapi masih dapat diterima. Sedangkan hadis dhaif memiliki kelemahan tertentu sehingga penggunaannya harus sangat dengan hati-hati. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai hadis maudhu atau hadis palsu. Materi ini penting karena membantu kita mengenali ciri-ciri hadis yang dibuat-buat dan tidak berasal dari Rasulullah SAW. Menurut kelompok kami, salah satu kelebihan buku ini adalah penyajian materinya yang sangat sistematis dan mudah dipahami. Pembahasan dimulai dari konsep dasar hingga materi yang lebih kompleks, sehingga cocok digunakan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin memahami ilmu hadis. Buku ini juga memberikan penjelasan mengenai ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas para perawi hadis. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai takhrij hadis, yaitu metode penelusuran sumber asli suatu hadis sehingga dapat diketahui kualitas dan kedudukannya. Pada bagian akhir buku dibahas mengenai inkar sunnah, yaitu paham yang menolak hadis sebagai sumber ajar Islam. Penulis menjelaskan kelompok tersebut segaris memberikan bantahan berdasarkan dalil dan kajian ilmiah. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa buku ilmu hadis merupakan buku yang sangat bermanfaat untuk memahami dasar-dasar ilmu hadis. Buku ini membantu membaca, mengetahui, dihimpun, diriwayatkan, diteliti, dan digunakan sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Melalui buku ini kita juga belajar pentingnya sikap kritis dan teliti dalam menerima informasi, sebagaimana para ulama hadis yang selalu memeriksa kebenaran setiap riwayat yang mereka terima. Sekian review dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.